Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang bertemakan Hermeneutika Hukum Islam Khalid Abu El-Fadl, yang beranggotakan saya sendiri dan saudara M. Mahfud dan saudari Triana Oktasari. Baik, saya akan menjelaskan poin yang pertama mengenai biografi Khalid Abu El-Fadl. Nama lengkapnya Khalid Medad Abu El-Fadl, populer dengan nama Khalid Abu El-Fadl. Ayahnya bernama Medad Abu El-Fadl dan ibunya Afaf An-Namir. Lahir di Kuwait pada tahun 1963. Sebagaimana masyarakat Arab pada umumnya, Khalid sedari kecil telah dididik dengan ilmu-ilmu keislaman berupa ilmu Al-Quran, hadis, bahasa Arab, tafsir, dan tasawuf telah diakrabinya sejak dari sekolah pendidikan dasar. Ketika masih muda, ia dikenal sebagai anak yang cerdas. Pada usia 12 tahun, ia sudah hafal Al-Quran. Semasa kecil, selain aktif mengikuti kelas Al-Quran dan syariah di masjid lokal di daerahnya Al-Azhar, dia juga mempelajari semua koleksi buku orang tuanya yang berprofesi sebagai pengacara. Pada waktu mudanya, Khalid adalah seorang aktivis gerakan Wahabi yang merupakan mazhab negara Kuwait. Namun, ia kemudian memutuskan untuk menetap di Mesir. Setelah itu, dia menyadari adanya kontradiksi dan persoalan akut di dalam konstruksi ideologis pemikiran kaum Wahabi. Khalid memperoleh gelar BA atau Bachelor of Arts di Yale University, Amerika Serikat, tahun 1986. Setelah itu, ia melanjutkan ke University of Pennsylvania dan selesai pada tahun 1989. Dan pada tahun 1999 dia melanjutkan ke Princeton University dengan spesialisasi dalam bidang Islam Studies, dan pada saat yang bersamaan ia menempuh studi hukum di Universitas California Los Angeles atau UCLA. Kemudian karya-karya Khalid Abu El-Fadl meliputi yang pertama, The Search for Beauty in Islam, a Conference of the Books. Yang kedua, The Great Death, Wresting Islam from the Extremes. Yang ketiga, Islam and the Challenge of Democracy. Yang keempat, The Place of Tolerance in Islam. Yang kelima, Rebellion and Violence in Islamic Law. Yang keenam, Speaking in God's Name, Islamic Law, Authority and Women. Yang terakhir, And Good Knock the Soldier, The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse, a Contemporary Case Study. Pengertian hermeneutika. Dalam pengertian pertama, hermeneutika dapat dipahami sebagai proses mengubah sesuatu dari situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Pengertian tersebut merupakan perakian dari sesuatu yang relatif, abstrak dan gelap kepada ungkapan pikiran yang lebih jelas dalam bentuk bahasa yang dapat dipahami manusia. Pemadatan pikiran ke dalam bahasa semacam ini sudah merupakan langkah mengartikan. Hermeneutika secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu teori atau filsafat tentang interpretasi makna. Kata hermeneutika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari kata kerja hermeneuin yang berarti menafsirkan, dan kata benda hermenia, interpretasi. Sedangkan pengertian hermeneutik secara istilah adalah sebuah teori tentang operasi-operasi pemahaman dalam hubungannya dengan teks. Hermeneutika negosiatif Abu El-Fadl. Tema autor. Ketika melihat
konveksitas proses penyusunan sebuah hadis dapat digarisbawahi bahwa munculnya hadis tidak bisa dilepaskan dari campur tangan manusia, baik dalam penghafalan periwayat hingga pemeliharaan dan penulisannya bentuk teks. Selain itu, terdapat tingkat subjektivitas kreatif yang sangat tinggi dalam proses pengujian autentisitas dokumentasi, penyusunan dan penyampaian riwayat-riwayat yang dikatakan berasal dari nabi dan sahabat. Yang kedua, teks. Hadis merupakan teks otoritatif yang menduduki posisi tertinggi sebagaimana Al-Quran dalam kapasitasnya sebagai sarana untuk menemukan pesan dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, hadis memiliki otoritas untuk memerintah manusia. Reader dalam proses penetapan makna memiliki posisi yang signifikan karena ada posisi reader lah makna berbentuk. Oleh karena itu, untuk menghindari otoritarianisme membaca atau sikap sewenang-wenang pembaca dalam menentukan makna yang berakibat pada penafsiran yang sebebas-bebasnya terhadap teks. Abu Fadli mengajukan konsep Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hermeneutika, fikih otoriter, dan fikih otoritatif. Fikih otoritarianisme, yaitu yang mengenai latar belakang kemunculan gagasan. Otoritarianisme merupakan istilah yang mengacu kepada sebuah tindakan otoriter, yaitu bertindak dengan sewenang-wenang. Menurut Khaled, tindakan demikian telah mewabah pada masyarakat Muslim kontemporer, di mana para ahli hukum telah melakukan penafsiran yang otoriter terhadap teks-teks Al-Quran dan tradisi kenabian. Selain itu, otoritarianisme juga berakibat pada perlakuan Islam sebagai seperangkat hukum yang mapan, statis, dan tertutup, yang harus ditetapkan tanpa menyisakan ruang yang luas untuk mengembangkan dan keragaman. Yang kedua, fikih otoritatif atau sebuah solusi. Otoritatif menurut analisis Khaled, perangkat hermeneutika adalah solusi dalam menghadapi fenomena otoritarianisme dalam pemikiran Islam, khususnya dalam penelitiannya tentang diskursus hukum Islam. Dan ini merupakan prosedur metodologis terkait dengan relasi antara ketiga unsur pengarang teks dan pembaca. Selanjutnya akan menjelaskan tentang fatwa hukum dengan hermeneutika Abu al-Fadl. Fatwa hukum dengan hermeneutika Abu al-Fadl. Pertama-tama, Khaled Abu al-Fadl membongkar struktur nalar komisi fatwa. Kedua, komunitas pemberi fatwa juga telah melampaui wewenang teks jika misalnya mereka mengklaim bahwa interpretasi mereka yang benar lantaran mewakili posisi penggagas teks, berarti pula pemahaman lain menjadi tidak benar. Ketiga, komunitas pemberi fatwa menempatkan keseluruhannya ke dalam unsur yang tetap, sedangkan yang tetap adalah apa yang mereka fatwakan. Terima kasih atas presentasi hari ini. Mungkin apabila ada kurang lebihnya dari kelompok kami, mohon maaf.